Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Kalau ada pertanyaan dari kawan pajak admin, ada nggak cara mudah nginput atau rekam transaksi? Susah banget nih nginputnya, puluhan, 50-an, bahkan sampai ratusan, kayak dinas pendidikan, dinas kesehatan, seperti itu. Ada nggak admin cara lekasnya kayak gitu? Oke, kita bahas cara lekas buat perekaman subunit atau Ewopot unifikasi instansi pemerintah. Kebilang subunit lagi ya. Subunit itu sebenarnya kayaknya nggak ada. Kalau subunit tuh harus satu-satu. Yaudah, jadi tutorial cara lekas perekaman di Ewopot instansi pemerintah. Alasannya kenapa instansi pemerintah itu sangat banyak. Kita ambil yang SPT unifikasi. Jadi unifikasi ataupun SPT 21 itu sama-sama ada menunya. Kemana menunya? Itu ada di namanya impor data. Misalkan pajak penghasilan di impor data. Cuman kayaknya nggak terlalu banyak nih. Kayak pembelian, jasa, PPN. Yang banyak itu yang di SPT 21. Oke, sama aja sih. Ambil aja yang di kepalanya SPT 21. Ambil bukti potong. Ambil impor data. Kemudian apa yang kita impor? Nih, kalau misalkan kawan pajak ngimpor, ini ada masukin. Yang diimpor itu adalah jenis bukti potongnya, tahun pajak, bulan pajak, sama pel yang akan diimpor. Kemudian unggah. Nah, buat tampilan yang impor data SPT unifikasi, kalau misalkan kawan pajak berhasil memposting, maka yang di bagian aksinya akan sukses. Tapi kalau nggak berhasil, itu bagaimana? Ya, namanya kalau nggak berhasil, maka ini ada tulisannya. Terdapat bukti potong yang tidak sesuai dengan sel yang ini, ada sel yang itu, ada error, dan yang lain. Wow, sulit. Enggak juga, yang penting bisa. Buat petunjuk pengisiannya ya seperti biasa, POM ini digunakan untuk mengunggah data bukti potong. Nah, data bukti potong yang dapat diunggah itu seperti apa aja? Kawan pajak dapat mengunggahnya. Yang pertama itu adalah bulanan. Ini yang kita rutin, kita download aja langsung. Oke. Kemudian kalau yang tahunan, ini khusus yang masa Desember. Itu kalau kerjain nantinya. Dan terdapat dua bagian pada POM. Nah, ngomong-ngomong masa Desember, kawan pajak mungkin lebih mudah lagi kalau nonton langsung video dari admin Pajak Gasan Banua yang mana sudah menggunakan ESPT PPH 21. Itu lebih mudah daripada Ewopot. Iya betul. Dan buat yang aturan penomorannya, yang paling mudah ini aja sih. Aturan penamaan pelnya itu udah NPWP 15 digit. Gak salah lagi. Walaupun masa pajaknya beda, ya aman kayak gitu. Nah, buat kawan pajak yang mau lihat bagaimana pelnya atau bentukannya, kita lihat langsung ke Excelnya. Kapan atau skema dari inputan pasal 21. Kalau yang pasal yang lain itu mirip-mirip aja juga, yaitu ada yang PPN, ada PPH 22, 23. Cuman yang 21 ini lebih lengkap atau lebih sulit ngisinya. Alasannya banyak yang diisi. Nomor urutnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Buat tanggalnya itu adalah tanggal di mana kita melakukan pemotongan pajak. Buat yang TIN itu adalah format tanda baca. Nama penghasilan. Nah, di bagian sini, oh itu yang 26. Kita ambil yang 21, ingatkan. Nih, hati-hati salah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian tanggal pemotongan itu tanggal kita motong pajaknya. Ini ada pilihan. Posisi yang garis warna kuning itu adalah menggunakan NPWP. Posisi yang di bagian satunya itu menggunakan NIK. Kita kasih warna biru. Nah, jadi kalau misalkan kawan pajak mau ngisi yang NPWP, maka naruhnya yang di bagian sini. Cuman kalau misalkan NIK, maka di sininya kosong dan kita isi yang di bagian NIK ini, yang biru. Nah, Jadi tinggal kita milih atau menyesuaikan kode objek pajak.
Kode objek pajak di mana melihatnya ini ada di bagian referensi daftar objek pajak. Sangat banyak kode-kodenya. Sesuaiin aja. Nah, bedanya lebih mudah yang mana? Yang ketik satu-satu atau langsung. Kalau ini langsung kan lebih mudah. Berapapun yang mau diinput, semuanya kan tinggal copy paste dan yang lain. Kalau buat penanda tangan ini ya pasti ada sih. Ini bendahara. Nih. Bendahara. Nah, kalau yang di sini tadi ini penerima uang honor atau insentif. Nah, baik yang ber-NPWP ataupun yang pakai KTP. Jadi sama nih ya. Jadi tinggal milih kode objek pajak. Menunya di sini ada di rep daftar objek pajak. Nah, yang hijau, warna hijau. Oke, yang hijau nih. Yang di bawah, ingatkan aja. Nah, kemudian kita lanjut lagi pengisiannya. Oke, ini kalau pakai nik, tapi bendahara pasti ada punya NPWP. Penghasilan bruto ini penghasilan sebelum pajak. DPP itu sama, penghasilan sebelum pajak juga. Cuman DPP itu kalau misalkan ada memotong pajaknya itu yang 50% atau apa, ya yang separuh tarifnya, maka DPP-nya agak beda. Nah, yang separuh dari itu buat tarifnya ya tarif pajak di mana melihatnya itu ada lagi tarif, enggak ada. Udah, tarif pajak itu kita udah pasti tahu ya, 5% itu atau 6%. Nah, atau 5% atau 15%. Kodenya 100 402. Ini buat yang selain PNS. Ini PNS. P3 kan masuk apa? Yang ini. PPPK. Nah. Tarif pajak. Fasilitas N aja semuanya. N. Tanpa fasilitas. Ini kosong. Gak usah diisi. Nah. Jadi yang diisi itu ada yang di bagian depan ini. Ya seperti inilah ngisinya. Itu satu. Kemudian dasar pemotongan itu diisi juga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Worksheetnya ya pasal 21. Soalnya kan kita ngambilnya di 21. Yang di 26 ini jangan lupa dihapus. Nanti kemasuk. Jadi ingatkan, dasar pemotongannya nomor jenis dokumen ambilnya di sini. Nih, di dasar pemotongan yang nih, biaya pembayaran ya 5. Nanti kita masukin aja 5 semuanya. Copy bisa dong. Nomor dokumen urutkan aja. Tanggal dokumen ya misalkan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Oke. Udah. Kita masukin. Kemudian yang terakhir itu ada di rekap. Rekap ini adalah tahun 2023, bulannya bulan 8. Jumlah bukti potong itu sesuai dengan jumlah yang kawan pajak atur di bagian sini. Misalkan ada 40 orang, maka kita ketik 40. Jadi menyesuaikan. Langkah terakhir, kalau sudah semuanya, jangan lupa simpan atau save as. Dan sewaktu kawan pajak men-save itu, isikan itu adalah NPWP. Nah, ini diketikkan NPWP instansi. Oke? Setelah kawan pajak input kan yang seperti tadi. Nah, maka
Setelah kawan pajak menginputkan seperti tadi, maka kita ambil yang ke import data. Jenis bukti potong, ya tadi bulanan, tahun, bulannya Agustus, kita pilih filenya. Nah, setelah pilih file yang akan kita ambil yang tadi, kita cari filenya, kemudian klik unggah. Setelah kawan pajak klik unggah, maka di bagian sini akan ada muncul tanggal nama, file upload, dan yang lainnya. Aksinya akan kawan pajak lihat apakah berhasil, gagal, atau yang lainnya. Setelah kawan pajak berhasil menginputnya, maka kawan pajak dapat melihat yang berhasilnya tadi di bagian ini, langsung daftar bukti potong. Nah, terus ada, ya tinggal kita cari aja yang sudah kita input, ambil yang final atau tidak final. Maka nama-namanya lengkap. Langkah selanjutnya tinggal posting. Habis itu SPT 21, perekaman bukti bayar, penyiapan SPT. Jadi langkahnya itu yang Excelnya itu atau ringkasnya cuman buat merekam aja. Sisanya sama aja sih. Jadi nggak bisa nginput NTPN langsung juga. Tapi setidaknya ya lebih simple dan lebih memudahkan deh bagi kawan pajak. Mungkin sekian tutorial dari admin Pajak Gasan Banua. Salah hilap mohon maaf. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Pajak Gasan Banua. Makasih banyak.